Kerasnya hidup yang dijalani membuat seorang yang polos menjadi binatang buas. Ia terlahir dengan kekurangan dan keluarga berantakan. Ia tak bisa bicara sejak kecil, mempunyai ayah yang kejam, yang ringan main tangan. Namanya Taji. Saat usianya 5 tahun ia sudah melihat dan merasakan kejamnya hidup. Ia hanya menangis melihat setiap hari ibunya disiksa ayahnya. Tentu saja hal seperti itu membuat Taji trauma. Saat Taji sudah mulai sekolah dasar, beratnya hidup seakan bertambah. Ia yang memiliki kekurangan beda dengan murid lainnya, ia sering jadi bahan olokan. Ia hanya terdiam dan hanya tangisan yang menemani. Saat sekolah istirahat ia hanya melihat murid lainnya makan dengan bekal yang enak. Ia hanya merenung dan menundukkan kepalanya. Sambil memegang perut kecilnya, ia mengambil sepotong singkong rebus di sakunya. Taji sudah terbiasa menahan lapar. Setelah pulang sekolah, ia masih membantu ibunya jualan keripik singkong. Ayahnya yang pengangguran dan hobi bermabuk-mabukan, ia selalu mengambil uang dari jualannya. Entah seperti apa rasa sakit yang diterima Taji dan ibunya. Taji hanya bisa menyimpan rasa sakit di hatinya. Ibunya yang sudah lelah dengan kehidupannya, ibu Taji memutuskan untuk mengakhiri hidup. Saat satu-satunya orang yang ia sayangi sudah tak bernyawa lagi, membuat Taji semakin hancur hatinya, dan membuat Taji benci ke ayahnya. Saat mental dan tekanan batin Taji yang hancur, ia meluapkan emosinya, dengan merusak barang-barang di rumahnya. Ayahnya Taji yang sudah tak mau menghidupinya. Ia membawa Taji ke rumah neneknya yang tinggal sendirian, lalu ayah Taji pergi hingga bertahun-tahun tak kembali. Taji yang hidupnya serba kekurangan, ia memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya. Ia mencari pekerjaan di jalan dari jualan koran, untuk melanjutkan hidupnya yang keras. Sudah bertahun-tahun Taji hidup dengan neneknya. Ia sudah mulai melupakan masa lalunya. Taji sudah berusia 18 tahun, ia memiliki satu teman sejak Taji mencari pekerjaan di jalan. Mereka bersahabat, namanya Jalu. Wajah sedih yang dulu mulai tersenyum, karena Taji memiliki orang yang ia sayang, yaitu Jalu dan nenek Taji. Taji yang sudah mulai bangkit dari kelamnya hidupnya dulu. Kini ia mulai merakit impian dengan sahabatnya Jalu. Mereka dari dulu yang mengandalkan hidup di jalanan, kini sudah mulai bisnis berdua. Semakin tahun usaha Taji dan Jalu berkembang pesat. Hidup mereka sudah mulai mapan, Taji dan Jalu memutuskan membeli rumah yang layak untuk ditempati mereka bertiga. Namun sayang sebelum neneknya Taji menempati rumah barunya, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Taji sangat merasa kehilangan orang yang ia sayangi harus pergi lagi, bahkan ia merasa belum bisa menyenangkan neneknya, yang membuat Taji kecewa dengan dirinya. "Tenang kawan, kau masih punya sahabat kayak aku," ucap Jalu. Mereka yang dari anak jalanan kini sudah menjadi pengusaha sukses. Namun dari kemewahan yang mereka miliki, membuat sifat Jalu berubah. Jalu mulai foya-foya dengan kemewahannya. Ia mulai suka judi dan bermain wanita. Rasa sombong dan arogan Jalu membuat Taji jengkel dan kecewa. Namun Taji selalu menasehati Jalu, karena pertemanan mereka tidak sebentar. Tapi Jalu yang sudah terhanyut dengan kemewahan, ia tidak memperdulikan Taji. Yang membuat keputusan berat bagi Taji, mereka akhirnya berbisnis sendiri-sendiri. Taji yang sudah terbiasa dengan pahitnya hidup, ia terus optimis dan disiplin dalam kerjanya, walau kadang rasa sedih selalu datang. Sebaliknya Jalu yang larut dalam kemewahan. Kesombongannya menghancurkan bisnisnya. Modalnya mulai habis dan hutang di mana-mana. Jalu mencari Taji untuk meminta bantuan, karena percaya Taji bakal membantunya. Setelah Jalu menemukan alamat Taji, ia kaget melihat usaha Taji makin berkembang pesat. Jalu pun menemui Taji dan menceritakan semua keluhannya, agar Taji dapat membantunya. Namun Taji yang sudah kecewa, ia gak mau melunasi utang Jalu karena terlalu banyak. Tapi Taji tak sampai hati, ia memberi modal agar Jalu harus berusaha lagi dari awal, dan harus berubah agar lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya. Namun sifat sombong Jalu dan rasa irinya malah memaki Taji. "Kau dulu siapa?
Kalau gak ada aku hidupmu masih di gubuk reot milik nenekmu itu. Apalagi kamu bisu, aku yang berjuang keras. Taji yang tak tahan dengan ucapan Jalu, langsung memberi hantaman keras ke muka Jalu. Tapi hati Taji seperti tersayat, lalu Taji mengusir Jalu dan menahan air matanya. Rasa iri Jalu yang besar membuatnya lupa dengan kebaikan Taji dan lamanya pertemanan mereka. Jalu yang gak terima kalau Taji di atasnya. Jalu mulai menyusun rencana licik untuk menguasai kekayaan Taji. Keesokan paginya Jalu datang lagi ke tempat Taji. Dengan rencana busuknya, ia meminta maaf ke Taji, dan meyakinkan Taji kalau ia mau berubah dan berusaha dari awal. Taji yang kasihan dengan Jalu, malah memberi modal dan tempat tinggal di rumah Taji. Benar adanya istilah air susu dibalas air tuba. Tidak semua kebaikan dibalas kebaikan. Kadang kita harus tegas dan menolak. Jangan pernah berharap kepada manusia. Percaya diri sendiri adalah langkah menuju kedamaian dan rasa tenang sesungguhnya. Setelah beberapa hari Jalu tinggal di rumah Taji, ia sudah menyusun rencana untuk menghabisi Taji. Jalu yang sudah mengamati keseharian Taji, waktu dan tempat untuk mengeksekusi, semuanya sudah diatur serapi mungkin. Uang yang seharusnya buat modal Jalu, malah buat menyewa pembunuh bayaran. Lalu Jalu melancarkan aksinya, ia berpura-pura meminta mengantarnya ketemu sama orang yang mau berbisnis dengan Jalu. Taji yang gak curiga pun mengantarnya. Saat jalan yang mereka lewati jauh dari kota dan mengarah ke perbukitan, perasaan Taji mulai gelisah, namun Taji tak menghiraukannya. Karena Taji sudah termakan omongan Jalu. Tiba-tiba di tengah jalan yang sepi ada pohon yang sudah tumbang, dan Jalu berhenti untuk mengangkat pohon tersebut. Jalu yang pura-pura gak kuat, ia meminta Taji membantunya. Setelah Taji keluar dari mobilnya, di belakang Taji muncul 5 orang dengan penutup muka dan membawa balok. Di malam itu nasib tragis dialami Taji. Mereka memukul Taji dari belakang hingga darah membasahi pakaian Taji. Taji yang sudah tak bergerak, lalu mereka melempar Taji ke jurang dekat perbukitan. Jalu yang tega merencanakan pembunuhan tersebut, ia tertawa puas. Karena ia bisa menguasai harta Taji. Jalu yang mengira Taji sudah mati, ia lalu pergi dan menikmati harta Taji, yang sangatlah banyak. Sampai aku punya anak cucu harta Taji gak akan habis, ucap Jalu. Taji yang masih bertahan dengan luka parah, ia bersumpah kalaupun aku mati, aku gak rela mereka bisa senang dengan hartaku, ucap Taji dalam hati. Lalu dari kejauhan terlihat sosok wanita memakai mahkota, wangi melati semerbak tercium. Lalu sosok tersebut semakin dekat dan menghampiri Taji yang sudah terlentang tak berdaya. Taji sangat terkejut melihat wanita tersebut sangatlah cantik, namun dari badan ke bawah adalah menyerupai ular besar. Lalu sosok wanita setengah ular tersebut membawa Taji ke alam yang lain, ke tempat istana ular. Taji yang hampir mati tiba-tiba ia merasakan badannya pulih dengan cepat. Kemampuan wanita setengah ular tersebut sangatlah dahsyat. Taji yang sebelumnya bisu tiba-tiba bisa bicara. Ia melihat di dalam istana yang megah dan dihuni kaum wanita setengah ular semua. Ia kaget dan berpikir ia sudah mati. Taji menanyakan kepada wanita setengah ular tersebut, "Kamu siapa dan saya di mana? Apakah aku sudah mati?" ucap Taji. Wanita tersebut tersenyum tipis dan menjawab pertanyaan Taji. "Saya Ratu Andarsari, penguasa istana ini. Kamu saya bawa untuk aku bantu, karena aku mendengar sumpahmu, tapi semua itu ada persyaratannya. Kamu akan aku kasih ilmu kanuragan yang sangatlah kuat, untuk kamu balas dendam. Dan persyaratan yang harus kamu penuhi, saya akan mematikan hatimu, dan kamu akan aku jadikan panglima perang dalam istanaku. Kamu tidak akan mempunyai perasaan, dan hanya menuruti perintahku." Taji yang hatinya sudah hancur karena pengkhianatan orang terdekatnya dan sudah banyak dendam yang disimpannya, ia menyetujui persyaratan tersebut. "Tunggu pembalasanku Jalu, kamu dan orang-orangmu akan aku binasakan." Jalu yang berpikir hidupnya bersenang-senang dengan harta Taji, ia akan mengalami balasan yang lebih parah. Taji yang sudah memiliki kekuatan dari Ratu Andarsari, ia pun sudah tidak punya hati lagi.
Hati Taji sudah mati karena persyaratan tersebut. Di mata Taji hanya dendam. Taji pun kembali ke dunia nyata dan mencari orang-orang yang telah mencelakainya. 5 orang yang Jalu suruh mati dengan mengenaskan. Badan mereka terkoyak dan tulang mereka remuk. Taji menjelma jadi ular besar dan melilit mereka lalu mengkoyak tubuh mereka dengan wujud ular. Jalu yang tahu mereka mati dengan tidak wajar, mulai ketakutan. Namun Jalu tidak tahu itu pembalasan dari Taji. Hingga malamnya saat Jalu tidur, Taji mulai menyiksa Jalu lewat mimpi. Taji menyampaikan kalau pembalasannya lebih sadis dari apa yang Jalu buat. Lalu Taji berubah wujud menjadi ular raksasa, dan menelan Jalu. Jalu pun kaget dan terbangun dari mimpinya. Badan Jalu merasakan sakit semua, seolah-olah mimpi itu nyata. Jalu yang ketakutan ia mencoba kabur dari wilayah itu. Namun sejauh apapun Jalu kabur masih tetap ditemukannya. Sebelum dendam itu terbalas, Taji yang masih ingin membuat Jalu menderita, ia selalu mendatangi Jalu lewat mimpi. Taji ingin menyerang psikologisnya. Jalu yang sudah berhari-hari tidak berani tidur bahkan tidak berani ketemu orang. Kejiwaan Jalu mulai terganggu. Lalu Jalu yang sudah tidak kuat dengan teror Taji. Ia meminta maaf bahkan dia akan menyerahkan diri ke polisi. Namun sayang Taji yang hatinya mati, tidak akan pernah puas kecuali mengambil nyawanya. Lalu Taji berubah menjadi wujud ularnya, dan melilit Jalu hingga terdengar suara tulang yang parah dan remuk. Karena Taji sudah terikat dengan syarat Ratu Ular Andarsari, ia sudah tidak bisa kembali jadi manusia. Taji pun kembali ke istana Ratu Ular Andarsari, dan menjadi panglima perangnya di alam yang lain. Sekian.